Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya akan berbagi sejarah seorang Imam Darul Islam atau DII, mulai dari sepak terjangnya dengan sikap politiknya sampai akhir hayatnya. Bagaimana perjalanannya? Tonton saja video ini sampai selesai. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di Jawa Barat mencapai puncak aksinya tanggal 7 Agustus 1949. Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwiryo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebiasaan tersebut membawa Kartosuwiryo mengklaim Jawa Barat bukan bagian Indonesia lagi. Dalam Darul Islam, suatu pemberontakan pada tahun 1955, Cepanzik menerangkan saat itu Kartosuwiryo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Bulan Februari 1948 dibentuk Tentara Islam Indonesia atau TII, serta pengangkatan Raden Oni menjadi panglimanya di Priangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pangwedusan Cisayong, Tasikmalaya. Laskar, Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosuwiryo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Rumroyen dan konferensi meja bundar KMB. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Yasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosuwiryo perihal perkembangan kondisi terbaru. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwiryo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 7 Agustus 1949. NII dalam maklumat pemerintah nomor 2/7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia.
Kartosuwiryo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan berdirinya sebagai imam negara. Selain itu, dalam susunan pemerintahan NII ada wakil imam yang diisi oleh Karman. Terdapat juga Menteri Dalam Negeri dan Penerangan yang posisinya dijabat Sanusi, Partawijaya, dan Taha Arsyad. Terakhir ada beberapa posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan Udin Kartasasmita, Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Menteri Kehakiman Ghazali Tusi. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DITI sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, operasi Pagar Betis yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DITI beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap termasuk sang Imam Kartosuwiryo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahdaper tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Tepat pukul 05.50 waktu Indonesia Barat, Kartosuwiryo dihukum mati, dan itulah akhir perlawanan DITI di Jawa Barat. Demikian perjalanan Imam Darul Islam Kartosuwiryo sampai mengakhiri akhir hidupnya. Mudah-mudahan